Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Cindy Efrian Diniga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem informasi. Namun di sini saya sudah membuat gambaran tentang map-nya. Nah, pada gambaran map ini ada beberapa topik yang akan saya jelaskan pada video ini. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu ada tentang pengenalan. Pada pengenalan ini ada tentang konsep atau pendahuluannya tentang bagaimana cara pengembangan sebuah sistem. Yang kedua ada tentang dampak teknologi. Di sini kita akan disuruh atau istilahnya kita akan mempelajari tentang menganalisis desain sistem dan sistem analisisnya. Yang ketiga ada cara memahami bisnis. Nah, tentunya di sini kita akan diberitahukan tentang cara memahami bisnis. Contohnya seperti ada cara pemodelan. Pemodelan itu meliputi ada pemodelan bisnis, ada profil bisnis, ada model bisnis. Contohnya seperti on demand. Kemudian ada tools. Tools ini berguna untuk pengembangan dalam analisa dan perancangan sistem informasi. Di bagian tools ini seperti ada contohnya prototyping. Nah, contohnya di sini prototyping ini seandainya ketika kita membuat sesuatu, maka kita akan membuat yang namanya prototyping. Gunanya apa? Ya, gunanya untuk supaya user atau para penonton atau pelihatnya nanti bisa mengetahui bagaimana sebuah rancangan kita itu nanti jika masih belum jadi sempurna. Kemudian juga selanjutnya ada tentang metode. Metode di sini ada seperti analisis terstruktur, sepertinya SDLC, ada objek, ada metode Angel, dan JDNRRI. Kemudian ada kasus bisnis. Nah, pada kasus bisnis ini ada seperti perencanaan dan kerangka kerja. Nah, maksudnya di sini itu adalah kita akan mengetahui bagaimana cara membuat perencanaan dalam suatu memahami kasus bisnis. Kemudian ada prioritas, ada bisnis. Nah, pada bagian bisnis ini apa? Ada tentang pengertiannya, ada tinjauan dan kelayakannya bagaimana memahami bisnis tersebut. Kedua, ada proyek. Proyek ini ada mempengaruhi seperti faktor internal dan eksternal. Nah, kemudian ada di sini juga lagi tentang persyaratan pemodelan. Nah, apa saja dalam persyaratan pemodelan? Ada di sini tentang JAD. Nah, jadi ini adalah proses di mana pengembangan aplikasinya cepat. Ada di situ seperti keterlibatan peran, keuntungan dan kerugian ketika kita menggunakan JAD. Kedua ada RAT. Nah, fungsinya itu apa? Kita akan mengetahui juga samanya dengan tadi JAD, yaitu di mana itu akan memproses pengembangan aplikasi lebih cepat. Kemudian ada juga tentang pertumbuhan, biaya dan manfaat. Ini juga berguna karena ketika kita membuat sesuatu, pasti kita otomatis melihat pertumbuhan, biayanya juga dan manfaatnya seperti apa. Nah, kemudian ada pemodelan objek. Nah, pada pemodelan objek ini ada seperti hubungan objek dan kelasnya. Kita juga akan mengetahui pemodelan objek itu. Jadi kan ada berkesinambungan tentang hubungan objek dan kelas. Kedua, ada analisis berorientasi objek. Di sini juga ada tentang nanti kita akan mengetahui tentang konsep atau konsep dalam bahasa seperti ada UML, ada objek. Contohnya seperti anak, ada atribut, ada kelas, ada pesan. Semua di situ adalah salah satu kebutuhan yang dibutuhkan dalam pemodelan objek. Kemudian ada pemodelan objek bahasa terpadu, seperti contohnya tadi yaitu penggunaan bahasa UML. Jadi di situ ada juga tentang diagram terstruktur, ada perilaku dan lain-lain sebagainya. Kedua ada mengatur objek model. Ya, di sini juga kita akan dirujuk atau diberitahukan tentang cara pengembangan hubungan diagram. Kemudian ada data dan proses pemodelan. Nah, semua ini adalah berkesinambungan dalam menganalisis dan perancangan sistem informasi. Nah, data dan proses pemodelan. Di sini ada tentang tabel keputusannya.
otomatis dalam suatu data dan proses pemodelian pasti dibutuhkan yang namanya tabel keputusan, karena kenapa data-data akan dibutuhkan di sana. Kemudian ada tentang DVD. DVD adalah diagram flow, yang dimana nanti itu sangat berguna sekali ketika kita membuat sebuah aliran data, bagaimana cara aliran data biar supaya user atau penglihatnya itu lebih mudah memahaminya. Kemudian ada membuat DVD, ada langkah-langkah cara membuatnya. Ada kamus data. Kamus data ini ketika kita sudah membuat sebuah DVD, otomatis kita akan membuat sebuah yang namanya kamus data. Nah, terakhir ada alat deskripsi proses. Nah, contohnya seperti ini, ada desain modular. Otomatis kita akan mengurutkan bagaimana perorangannya, iterasinya, dan selanjutnya. Nah, kemudian pada map yang kedua ini ada tentang desain, arsitektur, dan implementation. Nah, pada bagian pertama kita akan ke user interface design. Yang pada bagian itu ada tentang perancangan seperti konsep desain user interface-nya. Kedua ada pembuatan user interface. Kemudian ada analisisnya. Kemudian ada analisis penggunanya juga, ada analisis tampilannya. Nah, pada analisis tampilan ini otomatis ini hal yang sangat penting karena di sini akan terjadi bagaimana si pembuat ini bisa membuat si klien nanti merasa nyaman dengan hasil yang akan dibuat si usernya. Selanjutnya ada produk. Nah, produk ini seperti mungkin ada masalah-masalah nanti setelah pembuatan user interface-nya. Kedua ada langkah-langkahnya. Kemudian kita masuk ke data design. Nah, ke data design di sini ada tentang konsep desainnya juga seperti struktur datanya. Kedua ada lingkungan datanya. Di sini ada lingkupnya seperti arsitektur, database, dan beberapa lainnya. Ketiga ada tentang di BMS. Yang keempat ada diagram entitas, ya seperti contohnya ARD akan kita gunakan ketika kita membuat sebuah data desainnya. Karena langkah ARD ini juga sangat penting karena itu akan membuat si penglihatnya atau si usernya mengatur langkah-langkah selanjutnya. Kemudian ada normalitas data dan penyimpanan dan akses data. Selanjutnya ada kita ke arsitektur. Nah, pada arsitektur ini apa aja? Ada tentang file, yaitu file pengguna DMMs-nya. Kedua ada database. Nah, database ini tentang seperti model database-nya seperti ada model hierarchy, network, relationship seperti IRD tadi. Ada data mining, ada juga big data. Terakhir ada implementation, itu pengembangan sebuah aplikasi ya, yang sangat dibutuhkan ketika mendesain. Ada yang pertama itu ada pengembangan aplikasi, contohnya seperti ada terstruktur berorientasi objek. Kedua ada metode agile, dan yang terakhir ada pelatihan. Semua tentang desain, arsitektur, dan implementation ini sangat penting. Dan topik-topik atau judul yang sudah saya paparkan tadi ini adalah poin-poin besarnya saja, karena saya hanya menjelaskan tentang poin besarnya saja. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.